So hai, selamat datang kembali di Radio Vlog barengan Awang Ajiwasita. Dan sekarang kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat spesial. Saya adalah salah satu pengagum beliau karena selain suaranya bagus, beliau ini juga punya sesuatu yang kayaknya harus banget buat diikutin. Apalagi untuk kita-kita yang pengen nyari penghasilan tambahan gitu, kayaknya seru nih. Yang suka dengan tanaman gitu-gitu. Pokoknya beliau ini cukup titis lah. Do you know what is titis? Itu kayak bisa nangkap peluang dan lain-lain gitu. Kita akan ngomongin tentang bonsai sama Mas Hendy. Hai Mas Hendy. Halo, apa kabar? Wah, luar biasa ini saya bisa ketemu langsung dengan penyiar idola saya. Kalau secara official berarti Mas Hendy ini apa sih Mas istilahnya, seorang pegiat? Apakah juga bisa dibilang petani bonsai atau seperti apa sih Mas kalau ahli bonsai gitu? Penggemar bonsai sebenarnya ya, penggemar bonsai. Tapi kalau teman-teman yang saya temui, ini saya menjadi memotivasi mereka. Apa ya? Kalau bicara motivator kok lucu ya gitu ya. Tapi mereka itu seolah-olah termotivasi, kemudian pemula-pemula bonsai itu jadi pada seneng gitu. Kalau Mas ini pertama kali suka sama bonsai itu sejak kapan Mas? Sejak zaman penjajahan Belanda kayak. Wow, bukan kejauhan. Bonsai itu belum ada. Ya, sejak dulu waktu SMA. Jadi zaman dulu itu untuk belajar bonsai itu susah sekali Mas. Sampai saya itu ingat beli buku bonsai itu dari Pekalongan ya ke Pasar Johar hanya untuk beli buku bonsai. Jadi dulu itu nggak ada trainer, ya belajar sendiri. Kemudian belum ada kawat. Zaman dulu itu nggak ada kawat bonsai gitu kan. Sekarang sudah macam-macam. Kita belajar bonsai banyak sekali lewat sosial media. Nah dulu itu belum ada. Nah makanya dulu kawatnya pakai apa? Pakai rafia Mas. Rafia ditaleni. Serius? Dia ditaleni terus bawahnya itu pakai batu Mas, diganduli batu itu. Nah, zaman dulu seperti itu. Jadi bagaimana ya cara membuat bonsai? Oh, bonsai itu setiap hari harus dipijitin. Saya ikut tak pijitin terus. Hapus sih ternyata. Segitunya loh ya. Tapi yang pakai rafia dipijit itu berhasil? Ya ora toh Mas. Pilotnya, ya tekuannya itu ya nggak membonsai gitu kan. Nah, sekarang kalau di kawat itu kan harus benar-benar ya. Jadi diibaratkan kalau kita ingin jadi binaraga, itu kan dibentuk toh. Nah, seperti itu dibentuk, jadi luar biasa, jadi bagus. Kalau tanaman biasa nggak dibentuk ya kayak jenengan itu. Oh, kalau saya itu ibaratnya cilik digedeki, gede kegedean ya ini saya ini gitu. Nggak usah ketawa loh Mas. Mas, tapi akhirnya Mas Hendy bukan hanya penggemar bonsai, akhirnya memotivasi juga. Itu kan istilahnya sudah puluhan tahun berarti Mas ya? Kalau suka bonsai iya, tapi kalau mulai benar-benar mendalami itu ya sebetulnya kepleset itu Mas jadinya Mas. Jadi saya itu memotivasinya itu kebetulan saya punya channel ya di YouTube itu Mas. Dulu saya bikin YouTube itu anak saya. Tapi anak saya mendek kemudian saya, dan saya fokus bonsai gitu. Nah dari situlah orang-orang jadi termotivasi ya melihat perkembangan bonsai. Emang apa yang Mas Hendy lakukan di YouTube Mas? Tidur Mas. Kalau postingan awal banget itu saya tahu anaknya Mas Hendy yang mungkin hanya 1 menit atau 2 menit. Itu kayaknya 2 atau 3 postingan, abis itu bonsai semua. Nah saya menemukan di YouTube kan ketika saya mencoba, kan sebetulnya kan hobi ikan, ya, cupang, lohan dan lain-lain itu sudah saya coba, sama hobi makan ya, kuliner juga. Tapi ketika saya membuat bonsai itu viewer langsung tinggi Mas. Makanya saya fokuskan. Kemudian karena saya suka bonsai, soalnya kena gitu kan. Jadi saya bahagia, saya senang. Ya meskipun huntingnya itu tiap hari minggu itu saya bisa bikin 3-4 video itu kan untuk 1 minggu. Karena senang Mas.
Karena senang. Tapi kalau koleksi bonsai, Mas Hendy sekarang punya berapa, Mas? Berapa banyak? Ada, tapi karena rumahnya itu nggak begitu besar ya, jadi saya ngambil yang mame-mame itu bonsai-bonsai kecil, kemudian ukuran medium, itu kurang lebih ada hampir 100 lah ya, dan berbagai macam jenis. Itu dijual semua, Mas? Tuh. Kalau ini pun masih koleksi nantinya, karena saya dapat uang, bukan itu saya menjualkan bonsai punya orang, dapat ya. Saya mencarikan bahan bonsai dapat itu. Oke. Kalau saya, ya mungkin nanti suatu saat ini kalau benar-benar menjadi karya, saya ingin karya saya itu nanti ketika kontes menang. Tapi itu benar-benar karya bonsai saya. Oke, Mas, kita sedikit kembali lagi. Kalau kita tahu bonsai itu kan mengkeldilkan tanaman gitu. Terus tanaman yang biasanya di bonsai ini tuh apa aja, Mas? Wah, Mas Awang wes pinter soko aku ya. Wih, saya tuh S2-nya bonsai di Akper tapi. Aduh, disuntik wedi ngono ya. Enggak, ya benar itu tadi bahwa pohon bonsai itu adalah pohon tanaman yang dikerdilkan. Okay. Bon itu ini Jepang sih ya. Bon itu pot, sei itu tanaman. Jadi bonsai itu tanaman yang dikerdilkan yang kemudian ditaruh di pot yang dangkal. Itu Mas. Yang menyerupai alamnya, pohonnya itu alam gitu ya. Jadi nggak semua memang tadi Mas Awang, nggak semua bonsai memang nggak semua pohon itu bisa dibonsai. Oke. Nah, akhirnya setelah kita kembali sedikit mengenai bonsai, hingga akhirnya sekarang punya koleksi 100 bonsai, jadi motivator dan lain-lain, dan akhirnya dapat penghasilan juga dari situ. Kenapa bukan koleksinya semuanya udah, karena ini sepertinya menguntungkan sekali, kenapa nggak itu dijual aja, Mas? Kan maksudnya jual beli bonsai gitu, Mas. Pingin rencananya, tapi ini jangka panjang ya, masih jangka panjang. Karena saya mencintai bonsai, yang karya saya itu agak eman-eman dulu untuk saya lepas, Mas. Itu hasil karyanya Mas Hendy semua berarti, bentuk-bentuknya itu? Betul, yang ada di rumah itu memang karya saya semua dan itu eman-eman. Saya pingin tapi suatu saat yang karya saya bisa menikmati, mungkin anak saya bisa menikmati, next nanti dijual nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan membentuk sebuah bonsai itu nggak bisa sebulan 2 bulan, Mas. Karena ada pemrograman yang lama sekali. Berapa lama, Mas? Dibutuhkan 5-8 tahun itu baru jadi loh, Mas. Itu pun belum tentu jadi secara luar biasa, belum ya. Itu. Makanya kalau pingin cepat ya beli yang sudah jadi atau yang setengah jadi. Oke, nah ngomong-ngomong beli yang sudah jadi atau setengah jadi, range harganya itu rata-rata berapaan, Mas? Yang mulai setengah jadi itu dari 5 ke atas. 5? Kalau yang sudah jadi yang 5 juta ke atas. Oke. Kalau udah jadi? Ya, karena harga tak terhingga, tergantung dari suka atau tidaknya kan. Kalau orang yang tidak suka bonsai ngapain kayak gitu kok dibeli mahal gitu kan. Tapi bagi orang yang suka bonsai dan prospek bahwa ini nanti dibentuk sebuah bonsai kemudian menang di kontes dan harganya bisa berkali-kali lipat, ambil. Biasanya seperti itu, permainannya seperti itu, Mas. Oke. Jadi harus ada insting yang tinggi, ini bakal menang. Ini perakarannya bagus. Ini daunnya bagus, perantingannya bagus, ini prospek kedepannya bagus. Nah itu ambil. Nah ini yang susah, kan? Nah, seperti itu. Ketika mulai ada nominal-nominal dan ini bisa laku tinggi segala macam, ini mulai seru nih, karena ada kita mulai masuk ke duit nih, berarti nih cuan nih. Kalau seorang pemula mau masuk ke bisnis bonsai kayak gitu, mudah atau nggak, Mas? Mudah, Mas. Jadi sudah ada kelas-kelas sendiri. Nah, ini yang saya sering disebut motivasi itu, saya pemula-pemula itu saya motivasi bagaimana saya belajar untuk budidaya bonsai ya. Budidaya bonsai itu bisa dari stek, bisa ngambil dongkelan dari alam, kemudian bisa cangkok dan lain-lain. Itu yang harga, karena bonsai yang besar itu kan bermula dari kecil, Mas. Ya, jadi teman-teman terkadang harus beli besar, enggak. Kecil pun kalau prospek, kalau bagus, kenapa tidak? Harga kalau kecil-kecil itu mulai dari 10.000 kok. Serius, Mas? Atau iya, yang kecil loh ya, tapi belum jadi bonsai, itu masih bahan.
Oh, oke. Masih Oke, bahan ya, oke. bahan bonsai. Nah ini pangsa pasarnya sudah ada seperti itu Mas. Di bonsai itu ada yang budidaya, ada yang ambil dongkelan ya, hunting di hutan-hutan, ya. Ada yang koleksi, kolektor, kolekdol juga ada, koleksi didol itu. Oh, kolektor. Ada trainer juga, special trainer itu juga ada. Trainer itu dibayar mahal karena seni bonsai itu kan nggak akan habis. Seni bonsai itu tidak selesai. Beda sama lukisan. Kalau lukisan sudah kuas terakhir, sudah ya selesai ya, dipajang. Kalau bonsai enggak Mas, karena dia tumbuh. Kalau dibiarkan nanti semrawut lagi kan pohon-pohon daun-daunnya membesar. Nah, hidup dia. Jadi karya seni yang tidak pernah selesai itu bonsai. Makanya butuh trainer. Trainer itu apa? Ya yang nanti yang wiring, yang nanti akan pruning, motong daun-daunnya jadi bagus lagi. Jadi kalau memang nggak suka bonsai, kemudian dipaksakan bonsai, tadi bonsai beli bagus ya Mas ya, kemudian dibiarkan begitu saja, tadinya bagus itu bisa jadi nggak bagus, karena kan tumbuh dia. Nah, Mas, kalau sekarang kita akan ketemu atau akan merekomendasikan untuk para pemula atau mereka yang sama sekali nggak ada background tentang perbonsaian ini, tapi kok kayaknya menarik ya, bonsai banyak yang diminati, banyak yang minat, peluang bisnisnya juga besar gitu. Apa aja yang dibutuhin Mas kalau kita akan memulai bisnis ini Mas, bisnis bonsai ini? Satu yang pasti mencintai dulu Mas Awang. Kalau tidak mencintai ya susah ya. Orang kan ingin ngambilnya mungkin dari segi bisnisnya. Ya. Tapi kalau dia benar-benar tidak menyukai atau tidak mencintai bonsai, pengetahuan bonsainya nanti hilang gitu kan. Modal utama adalah mencintai dulu lah. Gitu ya. Seneng, kemudian dikembangkan, karena ini kan jalur bisnisnya banyak sekali di bonsai ya. Jalur bisnisnya banyak sekali. Misalnya? Nggak perlu. Ya misal, yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah bisa menjadi trainer bonsai. Bisa menjadi hunting bonsai, hunter atau bolang istilahnya ya. Jadi mencari bahan-bahan bonsai di hutan. Ya, bahan bonsai di hutan. Itu bisa dijualin loh, tapi merusak alam sebenarnya. Makanya ada yang ketiga adalah budidaya. Budidaya yang ambil dari stek bahan-bahan kecil-kecil dulu, karena bonsai kan bermula dari kecil kemudian menjadi besar ya. Campur tangan manusia jelas. Kemudian ada kolektor, ada kolekdol. Kolekdol itu adalah beli bahan-bahan dari kolektor ya, yang belum seberapa, yang belum jadi, dibetulin, nanti menjadi kolekdol, koleksi yang didol gitu kan. Nah banyak. Kemudian apa ya namanya ya? Kalau menjualkan milik orang lain itu apa namanya Mas? Reseller gitu atau dropshipper? Istilah kampung itu loh, apa ya namanya ya? Calo, bener. Bener. Calo itu loh. Nah, misal nih saya tidak punya bahan bonsai, tapi saya suka bonsai, saya tahu pengetahuan tentang bonsai, kemudian tiba-tiba ya lewat media sosial, jangan tinggal moto-moto yang punya teman-teman nanti yang kenal itu loh, dijualin gitu ya, dicaloin gitu kan. Nah kalau bisa Mas Awang, jadi saya butuh bahan bonsai, padahal saya nggak punya, oke siap, ada budget berapa misal seperti itu, kita carikan. Itu kan peluang-peluang bisnis banyak sekali. Trainer aja mahal Mas sekarang Mas. Bisa sampai berapa Mas? Trainer mahal. Garap pohon sehari itu dia bisa dapat 500.000 loh. Wih. Iya. Lumayan Mas. Wow. Lumayan. Ya. Antara garap 3 sampai 4 pohon. Tapi kan nggak setiap orang bisa menjadi trainer. Saya saja masih belajar untuk trainer itu. Karena trainer ini kan luar biasa, dia ya kayak pelukisnya lah, kayak Avandinya gitu. Iya. Trainer itu adalah senimannya, ya, yang membuat bonsai itu menjadi menarik, yang menjadi bonsai itu menjadi bagus, itu trainer, makanya mahal. Tapi kita masih jarang sekali. Perlu lahan gitu nggak sih Mas? Misal nanti kita mau bukan hanya sekedar calo ya, memang kita akan membudidayakan sendiri gitu, butuh lahan yang banyak, yang besar nggak? Nah, lahan ya jelas. Kalau kita hanya di pot itu kan terbatas ya. Jadi lahan itu di ground lah, istilahnya grounding. Jadi
ada teman saya yang dari Pemalang itu, dia punya kebun, ya, kebun pisang, bahkan jati, itu dihabisin. Ya, karena bagi dia jati panennya 15 tahun sekali gitu kan, atau 30 atau lama lah. Nah ketika ditanami bonsai, ya dengan botani yang tepat, ya dengan pengolahan lahan yang tepat, kemudian udara yang tepat, cuaca yang tepat, itu cepat sekali dia bisa panen cepat gitu ya Mas. Tadi ya lama, gitu, 5 tahunan tadi ya Mas ya. Mas, tapi nanti koleksinya dari Mas Hendy itu yang tadi ratusan itu akan terus nambah juga kah? Lahannya Mas, sementara ini lahannya nggak ada, tapi saya bisa sebenarnya kalau lahan nggak ada kan kita bisa titip sama temen ya. Oh gitu. Itu kalau sudah seneng eman-eman ya, tapi ya nanti kalau memang butuh ya harus itu kan, karena kita kan bisnis gitu kan. Tapi sudah ada yang nawar Mas? Nanti jadinya ya. Ada beberapa temen itu kan, ada beberapa temen yang nawar. Tapi memang koleksi saya kan koleksi yang mame ya, bonsai-bonsai kecil, bonsai-bonsai medium. Bukan bonsai yang gede-gede. Itu harganya ya belum yang 1 juta ke atas belum, masih sekitar itu. Tapi ini itu pun kalau nanti jadi kemudian kita menang kontes ya berkali-kali lipat. Makanya kontes itu menjadi barometer harga sebuah bonsai itu kan Mas. Kemudian jenis-jenis bonsai juga mempengaruhi. Ya. Kabarnya di YouTube-nya Mas Hendy ini juga ada banyak tips, banyak cerita, banyak sharing, dan banyak hal yang terkait dengan bonsai juga ya Mas. Kita kasih tahu lagi Mas alamat atau nama channelnya Mas Hendy supaya banyak orang bisa lebih belajar lagi tentang bonsai Mas. Saya pakai channelnya Hendy Noviadi, Hendie Noviadi, HENDIE, ya, pasti Noviadi. Kalau lebih gampang lagi nanti Hendy Noviadi bonsai aja sudah muncul. Kalau ingin cari lagi bonsai Tegal itu sudah channel saya semua. Nah, gitu, Mas Hendy terima kasih banyak sharingnya. Pokoknya kalau pengen belajar banyak langsung masuk ke YouTube Hendy Noviadi. Terima kasih banyak. Semoga semakin banyak yang suka dan mencintai bonsai, semakin migunan itu meraping lian Mas Hendy ya. Sehat-sehat selalu Mas Hendy. Pokoknya kita harus segera ketemu dan saya akan belajar banyak dari Mas Hendy. Terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu Mas. Bye. Oke. Jadi terima kasih yang sudah bergabung di Radio Vlog kali ini. Edisi selanjutnya akan ngapain, saya akan bersama siapa atau akan melakukan apa di sini, tungguin aja. Yang jelas jangan lupa di like, subscribe, and comment, karena ya kita semakin dekat kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak tayang. Bye bye.